Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, para sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, Bismillah, mari kita awali kajian deres kitab bareng-bareng, kitab Hikam, yaitu karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ya, jadi semoga kalau kita mengawali membaca kitab, kita itu mendoakan kepada kita semua dan mendoakan kepada yang memiliki, yang mengaryakan kitab tersebut, dan semoga kita mendapatkan manfaat dari ilmunya ya. Sebelum kita memulai, mari kita Fatihah buat wasilah kepada Nabi kita dan para masyayikh kita, dan wabil khusus adalah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, pemilik karya kitab ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi, summa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin wal malaikatil muqarrabin, wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa Imam Al-Ghazali, wa nakhussu khususan fi hadzal kitab haqqu hadzal kitab Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Untuk mengawali deres ya, mutolaah kitab ini, saya tidak mengklaim diri saya mau memberi kajian, tapi saya niatnya deres ya, niatnya mutolaah. Semoga dengan kita bermutolaah bersama-sama kita diberi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila nanti ada kesalahan ya karena memang kami sedang belajar, ya mohon ditunjukkan kesalahannya saja dan nanti diperbaiki bareng-bareng. Sebelum kita masuki ke bab pertama, kita harus mengetahui dulu ya, siapa Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari tersebut. Adalah ia lahir di Iskandaria, Mesir 648 Hijriah 1250 Masehi, dan meninggal di Kairo pada tahun 1309 Masehi. Julukan Al-Iskandari atau As-Sakandari merujuk ke kota kelahiran itu ya. Biasanya para ulama itu Al-Ghazali, yaitu di bukit atau di daerah Ghazala ya, makanya Imam Al-Ghazali. Sebenarnya kan Imam Ghazali adalah Imam Ibnu Abu Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi ya. Imam Ibnu Athaillah berarti adalah dalam orang yang memahami faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu yang memiliki faham Asy'ariyah, Maturidiyah, adalah beliau termasuk ulama ahli tasawuf ya. Jadi kalau ulama ahli akhlak, ahli tasawuf itu, kalau dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mengambil Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Athaillah, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili ya, dan lain-lain. Oke, tentunya banyak ya sejarah yang menceritakan tentang beliau. Beliau adalah ulama yang produktif. Nah, ada 20 karya yang dihasilkannya, meliputi bidang tasawuf, tafsir, hadis, akidah, nahwu, dan usul fikih. Nah, dari beberapa karyanya itu yang paling terkenal adalah kitab Al-Hikam. Ya, hikam itu berarti apa ya? Mengandung banyak hikmah lah, kitab hikmah gitu ya.
Oke ya, semoga kita akan mendapat ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dari kita membaca karya-karya ulama, semoga kita mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Tentunya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bab yang pertama dalam kitab Hikam ini adalah menjelaskan tentang bersandar diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur rajai inda wujudis zalal. Nah, salah satu tanda bergantungnya seseorang pada amalnya adalah kurangnya roja. Apa itu roja? Adalah harapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya roja dalam apa? Tatkala ia mengalami kegagalan atau dosa, yaitu inda wujudis zalal. Saat ini banyak orang, mungkin termasuk kita, dalam beribadah itu seolah-olah ibadah inilah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Padahal urusan surga itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki, maka sesungguhnya itulah orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena amal kita. Jadi kadang-kadang ada orang yang bersemangat dengan amalnya, akhirnya mengandalkan bahwa saya adalah orang yang ahli ibadah, maka saya pantas masuk surga. Padahal kepantasan atau ketidakpantasan masuk surga hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ya, Allah itu berjanji uiddat lil muttaqin. Ya. Jadi itu dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu adalah dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Perintah Allah adalah janganlah kalian menganggap suci diri kalian. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah Allah yang mengetahui siapa hambanya yang bertakwa. Jadi itu murni yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sesama manusia itu diberi tanda-tanda. Ya, kita itu manusia hanya diberi tanda. Oh, secara zahir, tapi secara batin kan kita nggak tahu. Di depan kita mungkin orang bisa beramal baik, di belakang bisa jadi berbuat maksiat. Makanya di situ adalah manusia karena tempatnya salah dan dosa. Disitulah manusia tidak boleh mengaku dirinya baik walaupun dia sedang melakukan kebaikan. Ya, jadi dalam bab pertama ini sangat penting bagaimana kita beramal tapi benar-benar ibtigha amardatillah. Lah kalau sudah ibtigha amardatillah, maka jika kita melihat orang yang sedang terjerumus dalam kemaksiatan pun, kita tidak boleh menghardik orang yang sedang menjalankan kemaksiatan tersebut. Karena dalam perbuatannya itu kita tidak tahu, ya, bahwasanya apakah nanti ujungnya adalah dia akan mendapat husnul khotimah atau tidak. Semuanya dalam proses masih kehidupan adalah ongoing, on proses, ya, masih proses. Kalau Allah berkehendak, maka siapapun akan dijadikan husnul khotimah. Kalau Allah berkehendak, orang yang saat ini kita lihat ahli ibadah pun tidak menutup kemungkinan nantinya su'ul khotimah. Karena hati hanya yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya mengkaji kitab tasawuf, ya. Karena kalau kita menguasai fikih, terlalu banyak fikihnya tapi tidak diikuti dengan ilmu tasawuf, maka kita akan terindikasi, bisa terindikasi orang yang membanggakan amal. Karena dalam fikih itu nanti hanya ada perdebatan-perdebatan kalau dikuasai, ya, tidak diiringi dengan kitab akhlak, kitab tasawuf, maka di situ nanti akan membanggakan amal, akan mengaku pandai, akan mengaku
orang alim dan lain sebagainya. Nah, disitulah perlunya kitab-kitab tasawuf agar kita punya lentera untuk menerangi, melanjutkan semangat fikih yang sudah kita miliki. Fikihnya dilakukan, ya, tata cara kita ibadahnya sudah paham, kemudian dilandasi dengan tasawuf, dengan akhlak. Ya. Jadi seandainya pun misalnya, apalagi kita tadi melihat orang lain, dalam diri kita sendiri, jika kita menganggap bahwa kita diri dosanya itu banyak, itu tidak boleh kita itu putus asa kepada Allah. Itulah yang maksudnya adalah nuqsanur raja'i inda wujudis zalal. Ya, nuqsanur raja'i inda wujudis zalal berarti apa sih? Kurangnya pengharapan kepada Allah di saat dirinya sedang dalam lembah dosa, dalam melihat orang lain yang berdosa. Saat itu kita lagi semangat lagi semangat beribadah, kemudian menghina orang yang lagi di lembah maksiat. Itu kita tidak boleh menghina, tapi kita doakan, karena rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, kemudian akan Allah berikan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Bisa jadi orang yang maksiat, yang kita lihat dalam kemaksiatan itu punya nilai kebaikan, karena rahmat Allah itu akan berada pada orang yang melakukan kebaikan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu ada dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Setiap orang pasti punya nilai kebaikan. Oleh karena itu kita tidak boleh mengklaim bahwa orang itu ahli neraka, saya yang ahli surga dan lain sebagainya. Ya, jadi makna min alamatil i'timadi alal amal nuqsanur raja'i inda wujudis zalal. Ciri-ciri orang yang menggantungkan dirinya pada amalnya adalah orang tersebut kurang pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyandarkan amalnya tadi, seolah-olah kita ibadahnya sudah maksimal maka harus ahli surga. Udah kita pasrahkan saja, bab surga itu hak jaiznya Allah, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Bebas Allah mau memasukkan siapa saja ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Kemudian contoh dalam kita melaksanakan sholat duha misalnya, ya, ini sekali lagi biar kita tidak bersandar kepada amal. Kita melakukan sholat duha, kemudian kita kepengin agar rezekinya diperluaskan. Sebenarnya itu tidak usah seperti itu. Kalau untuk ukuran orang awam yang belum ngaji kitab ini mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau seorang yang sudah memulai mengkaji kitab hikmah, kitab hikam, kitab tasawuf, maka ibadahnya harus ditingkatkan, naik kelas, naik derajat. Yaitu jangan beribadah tapi ada pengharapan dunia. Ya, banyak ulama-ulama juga menjelaskan bahwasanya sudah otomatis Allah itu janji, barang siapa yang menjalankan, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan balas 1 balas 7, 7 balas 100, 100 dibalas wallahu yudhaifu liman yasha. Jadi dengan otomatis kita sedekah, kita infak, kita beribadah apapun, pasti Allah akan balas kita. Tanpa ibadah kita pun Allah akan beri rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allahu a'lam. Jadi sekali lagi kita biar ibadahnya murni kepada Allah, mari kita belajar bersama-sama kitab ini agar kita mendapat ridha Allah dan dalam beramal kita bisa bagus gitu ya, bagus menurut Allah bukan bagus menurut kita. Kemudian jika memiliki sesuatu itu bukan karena kerja kerasnya dia secara hakikatnya. Walaupun kita makom kasbi, kita harus tetap melakukan kegiatan dalam mencari nafkah, akan tetapi jika sudah didapat, maka orang yang
tidak bersandar pada amal tapi sandarannya kepada Allah adalah akan mengucapkan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah keutamaan dari Allah. Ya, sejatinya adalah untuk menguji kita. Mau tambah baik, mau tambah syukur atau mau tambah kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika diberi sesuatu apapun, kita akan mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan berjanji kenikmatan kita akan ditambah. Dan jika kita mengkufuri nikmat Allah, maka kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fitnah, semoga Allah melindungi kita semuanya. Semoga untuk awal kajian ini bisa dipahami dan nanti boleh berkomentar di kolom komentar. Kalau saya ada kesalahan silahkan dikoreksi. Niat saya adalah deres, bukan mengajari siapa-siapa, terutama adalah biar diri saya sendiri dulu dan keluarga saya itu bisa mengawali apa yang ada makna yang terkandung di dalam kitab ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mudahkan kita untuk menjalankan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah, kita juga dimudahkan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.